Baik, kita bicara tentang roh. Roh butuh nutrisi, roh butuh makanan. Apa nutrisinya? Nutrisinya adalah ibadah. Ya, Quran surah ke-17 misalnya Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir roh. Mereka banyak bertanya kepada Muhammad SAW tentang esensi roh. Apa hakikatnya? Apa kebutuhannya? Qulir roho min amri rabbi. Katakan semua urusan terkait dengan roh itu semua sumbernya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui, karena dari Allah kebutuhannya pun Allah siapkan khusus. Ya, makanya roh mesti dapat nutrisi. Kalau dia nggak diberikan nutrisinya, lemah dia, gelisah dia. Ya, roh itu sampai ke dalam diri kita, menjadi nafas namanya. Jadi kalau sudah sampai kepada fisik, menyatu, jadi nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bernafas. Ya, dengan nafas itu muncul kehidupan. Quran surah ke-91 Asy-Syams di ayat 7 sampai dengan ayat 10. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi nafas yang sempurna tercipta. Kapan? Saat ruh masuk ke dalam tubuh kita. Quran surah 15 di ayat ke-28 sampai 30-nya. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Di ketika rohnya masuk, sempurna keadaannya itu. Jadi bernafas dia. Nah, ini butuh nutrisi, butuh support. Nafas tempatnya di dalam kolbu. Ya, kolbu. Di dalam kolbu inilah ada unsur kehidupan kita. Bukan hati dalam konteks fisik ya. Tapi ini titik spiritual yang menggerakkan kehidupan kita. Di kolbu ini, teman-teman sekalian, saudara-saudariku, itu bersemayam nafas di dalamnya. Kalau enggak kita berikan nutrisinya, maka dia bisa menjadi melemah. Bahkan bisa berpenyakit. Maka muncul yang disebut dengan penyakit hati. Malas, gelisah, ada ria, ada sombong, ada iri hati, dengki. Itu penyakitnya penyakit spiritual. Roh di dalamnya, penyakit hati. Nggak bisa diobati dengan obat-obat fisik. Ya, dengan da itu penyakit fisik. Yang menyerang hati itu penyakit hati namanya marad. Fi qulubihim marad. Quran surah kedua ayat ke-10. Anda nggak bisa datang ke rumah sakit untuk mengobati penyakit hati. Karena beda tinjauannya. Nggak ada di rumah sakit misalnya poliria, poli iri hati, poli gelisah. Nggak akan ditemukan. Ya kan? Itu kaitan dengan fisikal. Maka di situ kita dihidangkan menu-menu ibadah. Ya, ada menu-menu seperti apa misalnya sholat, interaksi dengan Al-Quran, puasa, haji. Itu memberikan kemudian support kepada roh, nutrisi untuk roh. Nah, setelah dapat nutrisi itu ada ketenangan dalam jiwa. Ketenangan ini yang membimbing kita untuk berkreasi dalam kehidupan. Karena itulah ketika ibadah, kita diminta untuk menunaikan dengan sempurna dan hasilnya ketenangan. Ya, ketenangan itu yang bermanfaat untuk hati. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu dengan berzikir, dengan beribadah kepada Allah, dampaknya ke hati menjadi tenang. Supportnya kepada fisik menjadi kuat. Baik, kemudian juga akal kita butuh nutrisi, teman-teman sekalian. Apa nutrisinya? Pengetahuan, ilmu, penting bagi kita belajar. Karena itu banyak ayat-ayat turun mensupport kita supaya menajamkan pengetahuan untuk membimbing fisik beraktivitas. Anda nggak mungkin bisa bekerja secara fisikal kalau nggak ada basic ilmunya. Kan untuk masuk kimia farma juga mesti ada ukurannya. Parameter pertamanya apa? Ilmu. Apa ijazahnya? Apa background pendidikannya? Ya, karena itu ayat pertama turun Iqra, baca. Afala tatadzakkarun, afala tatafakkarun, afala tadabbarun. Apakah engkau tidak banyak menganalisis, banyak mengamati, banyak mencerna, banyak belajar, banyak meriset? Itu banyak ayat di Al-Quran mensupport kita untuk memenuhi nutrisi akal kita. Supaya logikanya jalan. Ya, logika itu kan nggak mungkin bisa digunakan kalau nggak ada support data. Data berubah menjadi informasi, informasi berubah menjadi pengetahuan. Dan inilah nutrisi yang dibutuhkan oleh akal.